Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Berjaga-jaga Pilihan yang Terbaik. Kita baca terlebih dahulu perumpamaan yang diberikan oleh Yesus dalam Injil yang ditulis Matius, pasalnya yang ke-25, ayatnya yang pertama sampai ke-7. Lanjut, nanti kita akan membacanya di ayatnya yang ke-10 sampai terakhir. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Singkat cerita, gadis yang dikatakan bodoh ini kan tidak membawa minyak. Karena tidak membawa minyak sehingga pelitanya tidak bisa nyala sampai terakhir. Lalu lanjut di ayat yang 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakan kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa berjaga-jaga adalah pilihan yang terbaik. Pernahkah kita mendengar ketika pendeta berkhotbah atau teman kita bercerita, mereka selalu berkata, "Ini sudah akhir zaman, ayo kita jaga-jaga, ayo kita hidup yang benar." Saya pun sering mendengarkan kata-kata seperti itu sejak saya kecil. Dari sejak saya SD, saya ke gereja, saya selalu mendengar kata-kata, "Ini sudah akhir zaman loh, waktunya sudah tidak banyak." Tapi pada kenyataannya sampai sekarang juga Tuhan Yesus gak datang-datang tuh. Bahkan perkataan ini, di mana kata-kata "ini sudah akhir zaman", itu sudah bisa kita dengar dari khotbah-khotbah yang sebelum saya lahir. Sering sekali kita mendengar kata-kata seperti itu. Ini sudah akhir zaman, ini sudah mepet waktunya. Tapi kenyataannya Tuhan tidak datang sampai saat ini. Bukankah keadaan tersebut sama seperti yang diumpamakan tadi di ayatnya yang kelima? Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jadi mempelai itu lama datangnya, dikatakan di sana, saudara. Makanya wanita-wanita yang bersiaga ini jadi tidur. Tapi penting buat kita untuk memilih tetap berjaga-jaga, sekalipun Tuhan itu tidak datang sampai kita mati. Jangan sampai karena terlalu lama menunggu kedatangan Tuhan sampai kita tua, kita jadi undur. Kita jadi tidak berjaga-jaga. Kita jadi kendor hubungannya dengan Tuhan. Kita jadi mulai tidak pernah membaca firman dengan berpikiran, "Wah, Tuhan tidak datang-datang nih lama. Nanti ajalah aku baca firmannya waktu umurku sudah 50, 60, baru aku mendekat ke Tuhan." Toh Tuhan dari zaman dulu ngomongnya gitu kok. Khotbah dari zaman dulu ngomongnya gitu. Kedatangan Tuhan sudah dekat, tapi kenyataannya tidak datang-datang. Udahlah, nanti aja baca firman-Nya. Tidak, saudara, berjaga-jaga adalah pilihan yang terbaik. Sekalipun sampai kita mati, nanti kita tidak akan melihat kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini. Berjaga-jaga adalah pilihan yang terbaik. Karena seperti perumpamaan tadi, ketika kita tidak berjaga-jaga, jangan-jangan nanti ketika mempelai datang kita tidak siap. Toh berjaga-jaga itu tidak ada ruginya. Ketika kita berjaga-jaga, menjaga hidup kudus, itu menguntungkan kita. Karakter kita menjadi baik,
kita menjadi berhasil, kita menjadi dipercaya. Berjaga-jaga adalah pilihan yang terbaik selama kita hidup. Karena kita bisa siap ketika mempelai itu datang, tapi ketika kita tidak bisa melihat mempelai itu datang pun, itu pun akan menjagai kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Itu sebabnya dikatakan di ayat yang ke-13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Karena kita tidak tahu kapan harinya. Sekalipun orang menceritakan, banyak bercerita, Tuhan Yesus akan datang, waktunya sudah mepet. Sekalipun Tuhan Yesus itu tidak akan datang dekat-dekat hari, berjaga-jaga adalah pilihan yang terbaik. Karena dengan berjaga-jaga, itu yang akan menjaga hidup kita tetap kudus, tetap berkenan di hadapan Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan, dan itulah yang akan menjaga kita. Ada pepatah yang mengatakan, jika kau kehilangan uang, kau tidak kehilangan apa-apa. Jika kau kehilangan kesehatan, kau kehilangan sesuatu. Tapi jika kau kehilangan karakter, kau kehilangan segalanya. Jadi ketika kita berjaga-jaga, itu sebenarnya membuat kita beruntung, membuat kita untung. Tidak ada ruginya dengan berjaga-jaga. Kita bisa siap ketika mempelai itu datang. Karakter kita pun bisa dibentuk dan menjaga hidup kita. Jadi berjaga-jaga adalah pilihan terbaik. Mari kita sama-sama belajar untuk terus berjaga-jaga, tetap setia sampai akhirnya. Jadi Tuhan mendapati kita setia saat Dia datang. Saat Dia tidak datang pun Dia bisa melihat kita dan tetap mendapati kita setia. Dan karena berjaga-jaga itu juga menjaga hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.